Saya di sini akan menerangkan definisi organisasi. Di sini kata organisasi berasal dari bahasa Yunani organon dan istilah lain organum yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Terus dari bahasa Inggris kata organization yang bermakna organisasi, penyusunan, perkumpulan, penghimpunan, alat, perserikatan, dan hal pengatur. Secara etimologi, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani organum yang berarti sebagian atau susunan. Dan di sini itu ada dua pengertian organisasi. Yang pertama itu sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan pemerintah. Yang kedua itu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi itu tercapai secara efektif. Dari kesimpulan semuanya itu bisa disimpulkan yaitu organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasar atas dasar wewenang formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Adapun dari pengertian definisi dari para ahli itu bisa disimpulkan aja ya, yaitu bentuk setiap penggabungan manusia untuk suatu tujuan bersama. Dengan kata lain, organisasi itu himpunan manusia yang mempunyai kepentingan yang sama karena keterbatasan sumber yang memiliki masing-masing kemilikan. Kemudian mereka mengkaitkan diri dalam suatu kerja sama dan mencapai tujuan bersama guna meraih kepentingan masing-masing. Selanjutnya yaitu asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi sendiri yaitu berbagai macam pedoman yang hendaknya dilaksanakan atau diaplikasikan semua aktivitas yang ada di dalam organisasi bisa berjalan dengan lancar dan supaya diperoleh struktur organisasi yang baik. Adapun beberapa asas dalam organisasi, yaitu yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Yang dimaksud perumusan tujuan dengan jelas yaitu bagian penting dalam menentukan struktur organisasi atau rumusan tujuan dengan jelas akan memudahkan menetapkan haluan organisasi, pembentukan struktur, pemilikan bentuk, kebutuhan pejabat, dan juga menyumbang pengalaman dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu departemenisasi adalah asas pembentukan satuan organisasi yang akan diamanatkan beban kerja tertentu. Yang dimaksud itu adalah aktivitas untuk menyusun berbagai satuan atau unit organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi yang ada. Ada dua macam dalam struktur ini, yaitu satuan organisasi yang mempunyai kedudukan langsung di bawah puncak pimpinan organisasi yang disebut dengan satuan organisasi utama, dan yang kedua yaitu satuan organisasi yang mempunyai kedudukan di bawah satuan organisasi utama yang disebut dengan satuan organisasi lanjutan. Yang ketiga yaitu pembagian kerja adalah dihubungkan dengan pejabat yang harus menempatinya dengan satuan organisasi. Ini juga ada dua macam. Yang pertama, perincian dan pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat kaitannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi tertentu. Dan yang kedua, itu perincian dan pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat kaitannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh pejabat tertentu. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu masih tentang asas-asas dalam organisasi. Asas yang keempat yaitu asas koordinasi. Koordinasi merupakan proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan secara keseluruhan bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena jika organisasi tersebut
memiliki koordinasi yang sangat baik, maka kemungkinan timbulnya konflik atau pertikaian itu bisa dihindari. Asas koordinasi ini dibutuhkan agar suatu organisasi mempunyai keselarasan aktivitas. Dengan adanya keselarasan aktivitas tersebut, maka dapat menghindari adanya konflik, pertikaian, dan kekosongan kerja. Asas yang kelima yaitu asas pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang atau delegasi kekuasaan adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan dari pejabat yang lebih tinggi tingkatannya kepada pejabat yang lebih rendah, atau dari pejabat yang satu kepada yang lain yang sederajat dalam suatu organisasi. Lebih mudahnya, asas pelimpahan wewenang yaitu memindahkan wewenang dan tanggung jawab dari satu orang ke orang lain yang dirasa lebih mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Dalam melakukan pelimpahan wewenang, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu batas wewenang yang dilimpahkan setiap pejabat haruslah jelas. Yang kedua, tanggung jawab menjadi beban kedua belah pihak, yaitu yang dilimpahkan wewenang dan yang melimpahkan wewenang. Yang ketiga, antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang haruslah seimbang. Yang keempat, harus memperhatikan pendapat dari pejabat yang dilimpahkan wewenang. Yang kelima, perlu adanya kepercayaan bahwa yang menerima wewenang tersebut mampu untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir, harus ada pembimbingan dan pengawasan dari pejabat yang memberi wewenang tersebut. Asas yang terakhir yaitu asas kesatuan perintah. Asas ini membantu untuk mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Kesatuan ini menyatakan bahwa tiap orang seharusnya hanya bisa diperintah dan bertanggung jawab kepada satu orang atasan saja. Maksud dari hal tersebut adalah agar tiap anggota mengetahui dari siapa dia mendapatkan perintah dan kepada siapa dia bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya tersebut. Asas ini bertujuan agar dapat menghindarkan kemungkinan adanya tugas yang double karena pelaksana menerima perintah dari dua atasan yang berbeda. Materi tentang macam struktur organisasi dalam ICT dalam lingkup manajemen pendidikan dalam pendidikannya. Dalam struktur organisasi dalam suatu pendidikan ini dikenal dengan istilah ICT atau Information and Communication Technology, atau dalam Indonesia disebut sebagai TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan sebuah informasi. Dalam perkembangan untuk saat ini, pada pokoknya ada 6 bentuk organisasi yang telah diperhatikan, yaitu pertama organisasi line atau disebut sebagai line organization. Ini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang menghubungkan langsung antara atasan dan bawahan. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer, dan ini biasanya dipakai pada organisasi lingkup kecil. Ciri-ciri dari organisasi ini yaitu merupakan hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung dan satu garis wewenang. Yang kedua, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Ini maksudnya yaitu dalam organisasi lain ini menitikberatkan tanggung jawab pimpinan. Yang ketiga, struktur organisasi sederhana dan stabil. Yang keempat, disiplin mudah dipelihara atau dipertahankan. Keuntungan pengguna organisasi tipe ini yaitu ada satu komando dengan baik, koordinasi lebih mudah, dan dilaksanakan proses pengambilan keputusan dan instruksi dapat berjalan dengan cepat. Yang ketiga, garis kepemimpinan tegas, tidak simpang siur karena ini langsung dipimpin oleh atasan sehingga semua perintah dapat dipengerti dan dilaksanakan. Yang keempat, pengendalian mudah dilaksanakan dengan cepat. Yang kelima, tersedianya kesempatan baik untuk latihan bagi pengembangan bakat-bakat pimpinan. Yang keenam, pengawasan berjalan efektif. Kelemahan-kelemahan organisasi ini yaitu tujuan dan keinginan pribadi pimpinan seringkali sulit dibedakan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pembebanan yang berat terhadap pejabat pimpinan karena dipegang sendiri dan dipegang langsung. Yang ketiga, adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otoriter dan diktator, cenderung bersikap kaku dan tidak fleksibel.
Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi garis dan staf atau disebut sebagai line and staff organization. Organisasi merupakan kombinasi dari organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi line azas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pimpinan dibantu oleh para staf, di mana staf memberi masukan, bantuan pikiran ataupun memberikan saran-saran dan juga data informasi yang dibutuhkan dalam organisasi ini. Organisasi garis dan staf ini memiliki ciri-ciri yaitu hubungan antara bawahan dan atasan tidak bersifat langsung. Yang kedua, pucuk pimpinan hanya satu orang dibantu oleh staf. Yang ketiga, terdapat dua kelompok wewenang yaitu line dan staf. Yang keempat, organisasi besar bersifat kompleks. Ini merupakan organisasi bentukan ini sudah merupakan organisasi besar dan kompleks. Keuntungan pengguna bentuk organisasi garis dan staf ini yaitu diantaranya adanya tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Yang kedua, tipe organisasi garis dan staf ini bersifat fleksibel dan luas karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. Yang ketiga yaitu pengembangan keputusan relatif rendah karena mendapatkan bantuan sumbangan pimpinan dari staf. Yang keempat, koordinasi mudah dilakukan karena ada pembagian tugas yang jelas. Yang kelima, disiplin dan moral pegawai biasanya tinggi karena tugas sesuai dengan spesialisasinya atau sesuai dengan job description-nya. Ada juga kelemahan dari organisasi line dan staff ini, yaitu kelemahannya kelompok pelaksana terkadang bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. Yang kedua yaitu kelemahannya sering terjadi persaingan tidak sehat. Yang ketiga yaitu kelemahannya penggunaan staf ahli bisa menambah pembebanan biaya yang besar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, organisasi fungsional atau functional organization. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Jenis organisasi ini memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu pembidangan tugas bisa dibedakan secara tegas dan jelas. Yang kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Yang ketiga, pekerjaan lebih bersifat teknis. Yang keempat, target-target jelas dan pasti. Yang kelima, penempatan jabatan sesuai dengan spesialisasi. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya ada 4. Yang pertama, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Yang kedua, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Yang ketiga, koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas sehingga berjalan lancar dan tertib. Yang keempat, solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Selanjutnya kelemahan. Nah, kelemahannya tuh ada 3. Yang pertama, pekerjaan seringkali sangat membosankan. Yang kedua, sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari satu bagian ke bagian yang lain karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi mereka sendiri. Yang ketiga, sering ada pegawai yang lebih mementingkan bidangnya sendiri sehingga koordinasi menyeluruh sulit dan sukar dilakukan. Selanjutnya nomor 4 yaitu organisasi lini dan fungsional atau line and functional organization. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada per kepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya pemimpin tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Nah, organisasi ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Yang kedua, terdapat spesialisasi yang maksimal. Yang ketiga, tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dan pembagian kerja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dari organisasi ini ada 3. Yang pertama, solidaritasnya tinggi.
Yang kedua, produktivitasnya tinggi karena spesialisasi dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dilaksanakan. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, kurang fleksibel atau tour of duty. Yang kedua, pejabat fungsional akan mengalami kebingungan karena dikoordinasikan oleh lebih dari 1 orang. Yang ketiga, spesialisasi memberikan kejenuhan. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai macam-macam struktur organisasi dalam ICT dalam manajemen pendidikan nomor 5 dan 6. Jadi nomor 5 yaitu ada organisasi lini, fungsional, dan staf. Yaitu organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari organisasi yang berbentuk lini dan fungsional, yaitu memiliki ciri-ciri seperti organisasinya itu besar dan kadang itu ruwet, terus jumlah karyawannya banyak. Nah, organisasi ini juga mempunyai 3 karyawan pokok, yaitu line personal, staff personal, dan operasional fungsional. Kemudian ada organisasi komite. Nah, suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif merupakan organisasi komite. Organisasi komite ini terdiri dari 2, yaitu eksekutif komite atau pimpinan komite, orang yang anggotanya mempunyai wewenang, dan ada staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang sebagai staf. Kemudian organisasi komite ini memiliki ciri-ciri yaitu seperti adanya dewan di mana anggota itu bertindak secara kolektif, terus adanya hak, wewenang, dan tanggung jawab sama dari masing-masing anggota dewan. Kemudian ada asas musyawarah yang sangat ditonjolkan, organisasinya itu besar dan strukturnya itu sederhana. Kemudian biasanya itu bergerak di perbankan, asuransi, bisa juga dengan lembaga pendidikan. Nah, kemudian organisasi komite ini memiliki kebaikan dan keburukan kan pastinya, yaitu seperti kebaikannya itu seperti pelaksanaan decision makingnya itu berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Kemudian pemimpinannya itu juga otokratis yang sangat kecil, terus pengembangan karirnya itu bisa terjamin, sedangkan keburukannya itu sebaliknya, decisionnya itu lambat, biaya operasional rutinnya sangat tinggi, terus kalau ada masalah itu seringkali terjadi penghindaran siapa yang akan bertanggung jawab nantinya. Jadi untuk struktur pengembangan organisasi dalam ICT itu kan banyak sekali kan pengaplikasiannya, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa contohnya aja ya. Di sini seperti menggunakan ICT yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi lain yang ada di dalam organisasi. Itu antara lain kayak sistem operasi, basis data, network, manajemen, dan lain-lain. Nah, penggunaan ICT untuk organisasi itu juga ada yang sifatnya itu mendasar atau utility, yaitu aplikasinya itu menggunakan teknologi informasi yang dipergunakan untuk berbagai urusan utilitas sumber daya organisasi, antara lain seperti penggajian, akuntansi keuangan, dan lain-lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.